Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Yuk, siap. Doa mulai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Yuk, ini. Indonesia airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, selanjutnya ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang berangkat atau tidak? Yang pertama Ahmad Alfan Al-Aufa, Dia Ayu, Devka Dwi Revaldi. Izin kemana? Ada jadwal dulu. Ya. Dela Apriliani, Alfa, tidak ada keterangan. Hamid Ibu. Lasetio, Lutfia, Mas Fuadul, Maya Amelia, Muhammad Wildanum, Nabila Hartono, Susilawati, Tiara Novitasari, Yasmin Nur Hanifah. Oke, hadir semua kecuali si Devka sama si Dela ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Semangat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Walaupun cuacanya panas, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin
Masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin tentang apa? Persamaan dasar akuntansi. Apa sih yang ada dalam persamaan dasar akuntansi kemarin? Masih ingat? Masih ingat pelajaran persamaan dasar ada aset, ada ekuitas, ada apa lagi? Utang, modal, pendapatan, ada beban, ya. Dimasukkan ketika ada transaksi, dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Masih ingat? Masih ingat ya? Kalau di perusahaan itu membeli barang secara tunai, apa yang berpengaruh? Akun apa yang berpengaruh? Kas berkurang, Kasnya berkurang, sama peralatan. Kalau kita membeli peralatan berarti peralatannya bertambah. Oke, berarti masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin. Untuk hari ini materi yang akan kita bahas atau yang akan saya berikan yaitu tentang memproses entry jurnal. Pernah dengar apa itu jurnal? Belum? Oke. Jurnal. Apa sih itu jurnal? Ya, nanti akan saya bahas. Akan kita bahas bersama-sama. Jadi pada kesempatan ini yang akan kita pelajari yaitu KD 3.8, menerapkan dasar pencatatan transaksi bisnis, buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Sedangkan untuk keterampilannya melakukan dasar pencatatan transaksi bisnis seperti buku jurnal dan konsep debit kredit. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kita yaitu menjelaskan apa sih itu jurnal, ya, pengertian jurnal, konsep debit kredit, saldo normal, sistem pencatatan jurnal, menggambarkan bentuk jurnal dan melakukan pencatatan serta menyajikan ringkasan-ringkasan transaksi ke dalam bentuk jurnal. Jadi nanti ada yang akan kita lakukan yaitu Uji. Oke, lanjut. Nih, kita melihat video pembelajaran dulu, ya. Masih ada AR-nya kan kemarin? Aplikasi AR di HP. Kita scan laptopnya dulu. Jadi ada video pembelajaran di situ. Boleh? Ke depan yang ada ininya. Ibu tadi mana? Yang ada AF-nya. Bisa? Belum? Akses internetnya kurang ini ya, kurang bagus ya? Iya, kurang bagus ya.
Ada yang sudah bisa? Amin sudah bisa? Loading, masih loading. Ini bisa. Ya, yang sudah bisa dilihat videonya. Silahkan dilihat videonya. Ibu bagikan linknya ya. Bisa nggak? Ini udah. Bisa balik. Lihat videonya, diamati apa yang ada di dalamnya.
Sudah selesai videonya? Belum? Bikin catatan kecil apa yang ada dalam video tersebut. Sudah? Sudah selesai? Belum? Di sana. Diputar lagi sampai selesai. Sudah selesai videonya? Belum? Diamati, dilihat, diresapi apa yang ada dalam materi pembelajaran itu. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Oke, sudah ya? Sudah? Belum? Belum? Sudah selesai? Sudah. Oke. Setelah mengamati video yang sudah ditonton tadi, apa kira-kira materi apa yang bisa diambil di dalam video tersebut? Masih semangat anak-anak? Semangat. Nih kita lihat gambar depan itu. Santai tapi serius, bahagia, ya kan? Iya. Dalam akuntansi seperti itu. Dalam kita belajar harus rileks, ya. Rileks, bahagia, jangan tertekan, ya. Senyumin aja. Kalau memang itu susah, senyumin aja, ya. Semangat anak-anak? Semangat. Oke. Apa yang bisa diambil dari pelajaran yang kalian tonton ini? Ada yang nggak paham, boleh ditanyakan. Silakan. Ya, boleh tanya. Apa sih itu jurnal? Nah, bagus, pertanyaan yang bagus. Apa sih itu jurnal? Dalam pelajaran tadi ada yang namanya jurnal. Ya, kita belum pernah mendengar apa sih itu jurnal. Ya. Ada yang bisa? Apa sih itu jurnal? Ada yang tahu? Apa sih itu jurnal? Yuk, siapa yang bisa? Apa sih itu jurnal? Pernah mendengar apa itu jurnal? Jurnal itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya hari, ya, harian. Jadi pencatatan harian, apapun transaksinya itu akan dicatat dalam sebuah jurnal, ya, dalam sebuah jurnal.
dari bahasa Prancis yang artinya hari atau buku harian. Kalau kalian apa buku harian? Diary. Ya, diary. Kalau dalam bahasa akuntansi itu jurnal. Setiap hari itu ada pencatatan. Setiap ada transaksi, setiap ada kegiatan dicatat. Seperti kita kalau membuat ya diary. Setiap hari itu kita ada apa hari ini, kegiatan hari ini kita tulis di diary kita. Dalam akuntansi seperti itu. Ketika terjadi pembelian, ketika terjadi utang, piutang, itu harus dicatat. Ya, ada bukti transaksi yang yang harus kita catat, ya. Baik itu berupa debit ataupun kredit. Ini ada istilah baru lagi dalam akuntansi. Debit, kredit. Ada yang tahu itu debit kredit? Ya. Ada istilah baru dalam jurnal ini, ada debit, ada kredit. Ya. Kalau debit itu biasanya sebelah kiri. Kalau kredit itu sebelah kanan. Kalau debit itu aset aktiva bertambah itu di debit. Kalau berkurang di kredit. Tetapi kalau kewajiban modal itu bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Nah, istilah debit kredit, ya. Tuh, paham ya? Jadi dalam jurnal itu ada istilahnya debit kredit. Paham tentang jurnal? Paham ya? Paham. Ada lagi yang ditanyakan dari video tadi? Boleh? Kenapa harus di jurnal? Tuh, kalian kalau membuat diary kenapa sih harus ditulis? Ya kan? Kalau ada kegiatan kenapa sih harus ditulis secara logika kenapa? Kenapa sih harus ditulis? Biar kita ingat, oh ya, nanti bulan depan kita baca lagi kegiatan kita tanggal sekian ngapain, ya? Teringat, memori kita akan teringat. Nah, dalam akuntansi juga seperti itu. Kenapa harus di jurnal? Ya, jurnal mempunyai fungsi untuk mencatat sebagai fungsi pencatatan. Ya, sebagai fungsi pencatatan dia akan mencatat keseluruhan transaksi yang terjadi. Ya, ada fungsi historis. Fungsi historis itu berurutan ya, sesuai dengan kejadian yang telah terjadi. Ya, lalu ada fungsi analisis, menganalisis sebuah transaksi, bukti transaksi kita analisis. Ini dimasukkan ke debit atau dimasukkan ke kredit. Nah, fungsi selanjutnya yaitu fungsi instruksi. Instruksi itu perintah, ya. Perintah dalam jurnal itu perintahnya mau ke debit atau ke kredit, ya. Fungsi instruksi. Kalau fungsi informatif, dia memberikan informasi, ya. Itu kan kita buat diary. Informasinya kalau sebulan depan kita buka kembali diary kita, tanggal sekian akan terlihat apa yang sudah kita lakukan. Sama dengan jurnal ini. Tanggal 1 beli apa, tanggal 2 utang kepada siapa, itu akan terlihat ketika kita membuka buku jurnal. Itu kenapa sih harus di jurnal? Nah, fungsinya seperti itu jurnal. Ya, sangat penting dalam sebuah usaha, itu sangat penting. Ya, akan memudahkan kita ketika kita melihat kembali transaksi yang sudah kita lakukan. Oke, paham? Apa itu jurnal dan fungsinya? Ada lagi yang ditanyakan dari video yang ditonton tadi? Iya, boleh. Prosedur pencatatan jurnal. Prosedur pencatatan jurnal. Oke, bagus pertanyaannya. Dalam prosedurnya ada nih, prosedur pencatatan dalam jurnal. Yang pertama ada yang namanya pengkodean akun. Jadi akun nanti ada kode-kodenya. Kalau kita urutkan ya, yang pertama itu apa sih?
aset. Yang kedua utang. Yang ketiga modal. Yang keempat pendapatan. Dan yang terakhir beban. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini mudah ketika kita membuat kode akun. Aset pasti diawali dari huruf 1, dari angka 1. 101, 102, ya. Kalau dia utang dimulai dari angka 2. 201, 211, 212. Kan kalau aset banyak ya. Apa yang terdapat dalam aset itu pasti diawali dari angka 1. Kalau utang diawali dari angka 2. Kalau modal pasti diawali dari angka 3. Pendapatan diawali dari angka 4 dan beban diawali dari angka 5. Jadi kalau biasa aset 111 atau 112 nah seperti itu. Jadi diawali dari angka 1. Kalau nanti aset diawali dari angka 5 itu berarti salah pengkodian akunnya. Karena 5 adalah milik beban. Paham tentang akun? Apa sih itu akun? Ada yang tahu? Suatu media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan aktiva. Oke, prosedur apa tadi? Pertanyaannya? Prosedur pencatatan yang kedua, mekanisme debit kredit, ya. Ada pendebitan dan ada pengkreditan. Yang selanjutnya mencatat dokumen transaksi dalam jurnal umum. Kita lihat transaksi yang sudah terjadi, ya. Sudah terjadi kita catat dalam jurnal umum. Dan yang terakhir pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal umum. Paham ya? Tentang prosedurnya dari pengkodian akun, mekanisme debit kredit, mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum dan mencatat semua dokumen transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, dalam sebuah jurnal itu kita mengenal yang namanya akun. Ada akun real dan ada akun normal. Akun real itu adalah akun yang ada di dalam neraca. Apapun yang ada di dalam neraca itu namanya akun real. Sedangkan akun nominal itu yang ada di dalam laba budi. Masih ingat kan apa akun-akun yang ada dalam neraca? Apa? Ada aset, ada utang, modal. Itu yang ada di dalam neraca. Sedangkan laba rugi ada pendapatan dan beban. akun dalam jurnal. Nih ada 3 jenis jurnal. Yang pertama jurnal umum, jurnal khusus, dan jurnal penyesuaian. Jurnal umum yang akan kita bahas hari ini, ya. Untuk jurnal khusus dan penyesuaian kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jurnal umum adalah jurnal yang sistem pencatatan transaksinya secara umum dan menganalisis jenis transaksi dari sebuah transaksi. Biasanya jurnal umum digunakan pada perusahaan jasa. Kalau jurnal khusus biasanya dipakai untuk perusahaan dagang, ya. Kalau jurnal penyesuaian nanti akan semuanya akan memakai, karena akan menyesuaikan transaksi, ya, yang membutuhkan perhitungan disesuaikan, ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini ada contoh kolom jurnal umum, ya. Ada di LKP 3G juga ada contoh kolom jurnal umum. Yang pertama ada tanggal. Jadi setiap transaksi itu harus ada tanggal transaksinya, ya. Kalau tanggal 1 ya ditulis tanggal 1, ya, sesuai dengan bukti transaksi yang ada, ya, ditulis di kolom tanggal. Lalu ada nomor bukti.
Biasanya kalau dalam bukti transaksi itu kan ada nomornya. Nomor 12, nomor 15. Nah, itu ditulis di nomor bukti, ya, bukti transaksi. Keterangan itu bisa diisi dengan perkiraan atau akun yang ada di jurnal. Contoh kas, piutang, utang, pendapatan, modal. Nah, nanti keterangan ada di kolom keterangan, ya. Lalu ada ref itu referensi, ya, diisi dengan nomor kode akun. Ini tadi kode akun. Kode akunnya kas berapa? Kode akun piutang berapa? Kode akun beban berapa? Nah, itu diisi di kolom ref, ya. Untuk kolom debit diisi dengan jumlah nilai yang ada di bukti transaksi, yang harus di debit, yang ditaruh di debit, yang harus di kredit berarti dimasukkan di kredit. Paham? Paham? Masih semangat? Semangat dong. Walaupun panas ini ya, siang-siang, tetapi tetap semangat. Oke, lanjut. Nah, ini jenis apa namanya? Yang terjadi ketika ada transaksi. Di sini ada aktiva, ya. Aktiva, apapun jenis aktivanya, ya, mau aktiva tetap ataupun tidak tetap, ketika bertambah dia dapat. Ini rumus yang harus dihafalkan, ya. Rumus aktiva itu bertambah di debit. Kalau berkurang di kredit. Saldo normalnya di debit. Kalau dia di kredit berarti minus, ya, karena normalnya dia berada di debit, ya. Kewajiban bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit, sedangkan saldo normalnya ada di kredit, ya. Normalnya di kredit, kalau dia tidak di kredit berarti minus, ya. Kewajiban yang selanjutnya modal, dia bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya ada di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, pengurangannya di debit, saldo normal kredit. Yang terakhir beban, sama dengan aktiva dia. Ketika dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham? Harus dihafal ya rumus ini. Jadi jangan sampai salah. Ketika di aktiva itu bertambah di debit, berkurang di kredit, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik itu akan fatal akibatnya, ya. Karena ini pencatatan uang, ya. Kalau uang selisih dikit aja, salah penempatan itu akan salah yang selanjutnya, ya. Beban itu apa termasuk kewajiban? Bukan. Beban itu sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan agar mendapatkan sebuah keuntungan. Itu beban, ya. Itu Kalau beban itu bertambah di debit. Ini tadi rumusnya, ya, bertambah di debit. Kalau berkurang di kredit. Ini rumusnya, ya. Paham? Kalau lihat di jurnal umum, nanti dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, kita kasih contoh, ya. Saya kasih contoh soal atau cara kita mengentry ke dalam jurnal umum. Ini ada contoh 1 Mei 2020. Adi menyetorkan uang sebesar 10 juta sebagai modal awal. Kita bikin jurnalnya, ya. Saya kasih contoh satu dulu. Kira-kira apa yang bertambah, apa yang berkurang? kas bertambah, Debit 10 juta. terus modal bertambah di kredit 10 juta. Kasnya bertambah 10 juta.
Modal bertambah Modal bertambah 10 juta. Modal bertambah di kredit 10 juta. Kalau kemarin kita persamaan dasar akuntansi, kasnya bertambah di debit 10 juta. Dan modal Bertambah di bertambah di kredit 10 10 juta. Kenapa beda Bu tulisannya? Ini cara menjurnal seperti ini, jurnal umum. Dan cara membacanya beda lagi. Kas pada modal. Ini otomatis, ini debit, ini kredit. Kalau dia dimasukkan menjadi ke dalam, berarti otomatis dia kredit. Ya, kalau ini kan nggak sama nih, ya kan? Ada masuk ke dalam. Jadi ini otomatis adalah kredit. Ini jurnalnya yang Adi menyetorkan uang, ya. Kas yang bertambah, modal bertambah, sama-sama bertambah. Debit, kredit. Jadi nggak melulu debit itu masuk atau tambah atau kredit itu berkurang, tidak. Ya, ada akun yang ketika dia bertambah juga di kredit, seperti pendapatan modal, ya. Bertambah di kredit. Oke, benar. Untuk contoh yang kedua, saya kasih contoh yang kedua. Tanggal 2 Mei, Adi membeli peralatan laundry seperti mesin cuci, setrika dan lain-lain sebesar 2.500.000. Kira-kira apa yang berpengaruh? Kas berkurang 2.500.000 sama peralatan bertambah. Peralatan bertambah. Kalau kita jurnal berarti apa tadi? Debit dulu. Ya. Peralatan pada kas. Ya, ini jurnal 2.500.000. Oke, sudah saya kasih contoh 2 soal. Sampai sini paham? Paham ya? Saya kasih contoh lagi. Atau kalian bisa lihat soal-soal, contoh soal di buku boleh, di internet juga boleh. Kita bahas bersama. Contoh soal jurnal umum. Oke, boleh ditanyakan, boleh? Ada yang menjawab? Kita tanya jawab. Untuk ini dulu, pengetahuannya dulu. Siap-siap ya. Tanya jawab. Teman kalian bertanya, ada yang menjawab. Untuk soal pengetahuan dulu, nanti baru soal entry jurnal. Yuk, siapa dulu yang mau bertanya? Boleh. Suatu kerangka yang apa sih pengkodean akun itu? Ada yang bisa menjawab? Pengkodean akun itu Apa sih pengkodean akun? Kita tadi belajar tentang pengkodean akun. Yuk, apa itu pengkodean akun? Ada yang bisa menjawab? Apa sih pengkodean akun? Yuk, angkat tangannya. Apa itu pengkodean akun? Tiara, boleh. Suatu kerangka yang menggunakan angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberikan tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Oke, bagus. Itu pengkodean akun. Paham? Paham. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi tadi? Dia, ayo. Yuk, bertanya? Ya, boleh. Apa pertanyaannya? Apa sih pengkodean akun kode kelompok? Pengkodean akun kode kelompok. Ada yang bisa pengkodean
akun kode kelompok. Sudah ada pengkodean akun, tetapi dengan kode kelompok. Ada yang bisa? Yasmin? Boleh? Apa sih itu pengkodean akun dengan kode kelompok? Pengkodean akun dengan kode kelompok yaitu karakteristik pemberian kode angka dengan membagi kelompok menjadi maksimum 10 subkelompok dan membagi subkelompok tersebut menjadi maksimum 10 golongan yang lebih kecil. Oke, bagus. Paham yang lain? Ada yang bertanya lagi, boleh? Ya, boleh. Si Maya. Historis. Fungsi historis. Tadi ada nih fungsi historis, ya. Fungsi jurnal itu ada beberapa, dan salah satunya adalah fungsi historis. Ada yang tahu itu fungsi historis apa? Yuk, Sulistyo. Apa fungsi historis? Masih semangat ya? Semangat. Apa fungsi historis? Mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi merupakan satu fungsi jurnal. Ya, dalam fungsi jurnal dia mencatat dari tanggal transaksi tersebut, historisnya, ya. Pada saat terjadi transaksi dia catat. Paham? Yasmin? Paham. Oke, cukup ya. Untuk pengetahuannya kita tanya jawab ke soal entry jurnal. Sekarang Bu Riz yang bertanya, ya. Kalian bisa jawab. Kalau bisa menjawab, saya tambahin poinnya menjadi 7, ya. Oke. Kita masih ingat pelajaran persamaan dasar akuntansi. Ini akan ada kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi, hanya pendapatannya jurnal umum, ya. Dibeli peralatan salon tunai. Yuk, apa namanya jurnalnya? Boleh ke depan. Dibeli peralatan salon tunai sebesar 30 juta. Boleh maju ke depan. Dibeli peralatan secara tunai 30 juta. Jurnal umumnya seperti apa? Ya. Siap-siap yang lain ya. Maju ke depan. Dibeli peralatan salon secara tunai sebesar 30 juta. Dibaca apa, Mbak? Peralatan salon pada kas. Iya, 30 juta. Benar ya? Benar. Oke, soal yang kedua, siap-siap. Yang cowok ini ya. Siap-siap yang cowok. Soal yang kedua. Dibeli perlengkapan secara kredit. Yuk, siapa yang maju? Cowok. Secara kredit 3 juta rupiah. Siapa yang mau maju? Dibeli perlengkapan salon secara kredit. Yang cowok
Dibeli perlengkapan salon secara kredit 3 juta rupiah. Apa yang dibeli? Perlengkapan. Rp3 juta. Perlengkapan pada utang. Iya, dibaca perlengkapan pada utang sebesar 3 juta rupiah. Kasih aplaus buat tolongnya. Masih semangat ya? Masih semangat. Gantian yang cewek. Soalnya dibayar gaji sebesar 1 juta rupiah. Siapa mau maju? Dibayar gaji pegawai sebesar 1 juta rupiah. Yuk gantian yang cewek. Dibayar gaji sebesar 1 juta rupiah. Maya, Yasmin, 2 juta rupiah. 1 juta. Boleh? Iya. Dibayar gaji pegawai sebesar 1 juta rupiah. Jurnalnya adalah 1 juta rupiah. Dibaca beban gaji pada kas sebesar 1 juta rupiah. Kasih apa? Siap-siap. Yang cowok lagi ya. Saya kasih soal satu lagi. Dibayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Dibayar utang atas pembelian perlengkapan tadi kan diutang nih. Tadi kita utang 3 juta, ya kan? Kita bayar 1 juta dulu. Apa jurnalnya? Ada yang bisa? Ayo coba ganti. Ya semangat. Apa? Wildan? Siap? Enggak. Yuk. Tadi kita beli perlengkapan nih. Perlengkapannya kredit, masih utang. Dan sekarang kita bayar. Yuk, apa? Kita bayar situ. Ya. Jadinya utang berapa? 1 juta. Gimana? Benar? Atau salah? Utangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Utang-utang pada kas. Paham ya sampai sini ya? Dari transaksi, beberapa transaksi tadi ternyata sudah paham. Saya kasih tadi kasus untuk kalian kerjakan berkelompok ya. Dari RKPD yang sudah saya bagikan, tolong dikerjakan studi kasusnya berkelompok berdua ya.
sudah ada kolom jurnal umum di situ. Ini tadi kasusnya ditulis di atas apa namanya, nama salon apa itu? Perusahaannya ditulis di atas kolom. Nama perusahaan dan tanggal akhir periode. Ditulis jurnal umum di atas jurnal umum di atas kolom. Jurnal umum apa namanya? Top apa? Orasi. Bulan Juli. Juni 2017 ini tanggal 30. Kalau Juni terakhir tanggal 30. Nah, baru di apa namanya, di atas kolom kasih judulnya jurnal umum update koreksi 30 Juni 2017. Di sini. Ya. Kelompoknya berdua. Ya, kalau nanti ada yang nggak paham diskusikan dulu berdua, nanti baru tanya. Kita apa namanya, bahas bareng-bareng. Bisa? Ya. Dari contohnya ini, contoh di LKPP-nya apa tadi kasusnya. Ada yang ini kurang jelas dari pertanyaannya, transaksinya. Kendaraan dibeli kendaraan. Ya, kendaraan dibayar 8 juta itu yang minta sisanya. Iya. Berarti ada beberapa akun yang berpengaruh ya. Ada kendaraan, berarti kalau ada keluar dari kas. Kalau ada sisa yang belum dibayar, berarti itu utang. Tinggal dimasukkan debit kreditnya. Dan yang paling penting dalam jurnal umum juga, antara debit kredit itu harus balance, sama. Ini paling penting juga dalam jurnal umum. Jadi dalam pendebitan dan pengkreditan itu harus sama jumlahnya. Apa? Kesulitan? Iya, kelompoknya mana? Gimana? Yang pertama kan ini menyetorkan uang sebagai modal. Berarti apa yang berpengaruh? Kas pada modal. Ini di sini di tanggal 1 Juni. Jadi tanggal lengkap ya. Tanggal 1 Juni tahunnya juga dikasih. Jadi dalam kolom tanggal itu lengkap. Ya. Dalam kolom tanggal itu lengkap 1 Juni 2017 atau seperti ini. Juni 2017 nanti 1, 2, 4, 5, nah seperti itu tanggalnya. Jadi harus jelas tanggal terjadinya transaksi, ya sesuai dengan transaksi yang terjadi.
bertambah kredit. Di mana bisa? Bisa. Yang cowok ini bisa. Ayo kita. Bisa. Kena itu lihat ini. Ayo kerjakan. Ayo gimana nih? Semangat, semangat, semangat. Diskusi, diskusi. Kalau enggak, ini tanyakan. Ketemu dengan sewa. Sewa kalau dibayarkan di awal itu namanya sewa dibayar di muka. Kalau bertemu dengan pendapatan, berarti pendapatan bertambah di kredit, berkurang di itu kalau di persamaan dasar akumulasi ya. Kalau di jurnal umum pendapatan kalau bertambah taruh di kredit. Diterima uang tunai, berarti kita dapat uang nih, dapat penghasilan, berarti penghasilan kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Kas pada pendapatan. Kalau dapat uang tunai dari usaha kita, nomor 3 tidak ada. Nomor 3 itu tanggal 3 lompat ke tanggal 4. Jadi tanggal 3 tidak ada transaksi ya. Transaksi ada di tanggal 1, 2 lanjut ke tanggal 4 ya. Tanggal 3 tidak ada transaksi. Itu tanggal ya, bukan nomor. Benar, habis tanggal 2 iya boleh. Maksudnya? Oh ini lurus, harusnya maju ke dalam. Kalau dia kredit, tidak apa-apa. Ini sudah mewakili di sini juga tidak apa-apa. Kan sudah berbeda kolom. Ya.
Ya. Iya. Kalau nulisnya ini kan harusnya ke dalam seperti itu. Peralatan belum ada gas, perlengkapan pada utang. Jadi tidak lurus antara atas dan bawah, antara akun pertama dan kedua itu tidak lurus. Ya. Nanti seperti ini. Ini yang dibaca. Ya. Dari tanggal 10 ini ada soal diselesaikan pekerjaan dekorasi, tetapi pembayarannya dilakukan bulan depan. Kita sudah bekerja tapi belum dibayar bayaran bulan depan, berarti apa yang berpengaruh? Piutang, ya. Pendapatan juga bertambah. Piutang bertambah di mana? Di untuk pendapatan bertambah di pendapatan bertambah di kredit, berarti piutang pada pendapatan. Oke, karena waktunya sudah mau habis, ya, kita cukupkan untuk pelajaran kita hari ini. Untuk soal yang belum selesai, tadi kasus yang belum selesai, dilanjutkan di rumah, ya. Besok dikumpul di meja tulis, ya. Untuk soal ini kita lanjutkan di rumah karena hari ini waktunya juga sudah hampir selesai. Jadi saya minta ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh berdiri di tempat. Ada dari cowok? Cewek? Ya, silakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil. Kesimpulannya adalah jurnal adalah suatu buku yang tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit. Prosesnya disebut menjurnal. Fungsi jurnal yaitu mencatat semua transaksi dan kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perubahan posisi harta, utang, dan modal. Historis, mencatat transaksi kejadian yang telah berlalu secara urut waktu atau kronologis. Analisis, yaitu menganalisis pengaturan transaksi atau kejadian terhadap posisi harta, utang, dan modal sehingga dapat diketahui akun mana yang bertambah dan berkurang. Instruktif, memberikan instruksi atau perintah untuk mencatat, menggolong-golongkan. Informatif, yaitu memberikan penjelasan tentang waktu dan peristiwa ekonomi yang terjadi, pengaruhnya terhadap akun yang bersangkutan, nama debitur, kreditur, dan sebagainya. Ya, yang bisa kita simpulkan dari materi pada hari ini, ya, dengan mempelajari jurnal umum dari proses bagaimana cara kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, mulai dari debit, kredit, yang memasukkan debit kredit, maka kita akan dapat mengimplementasikan dalam pembuatan entry jurnal ke dalam jurnal umum. Ya, kita sudah melihat ini transaksinya, kita sudah tahu debit kreditnya. Ketika memasukkan akun-akun itu ke debit atau kredit sudah paham. Jadi kalau itu semua sudah paham, kita bisa membuat jurnal umum. Ya, itu kesimpulannya untuk hari ini. Tugasnya diselesaikan di rumah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dan kita bisa bertemu kembali di jam selanjutnya, ya. Hari kita bertemu ini hari Kamis, kita bertemu lagi di hari Selasa, ya. Oke, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan sehingga kita bisa berangkat, ya.
si Devka dan si Dela mudah-mudahan bisa bergabung lagi. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Pada ketua kelas dimohonkan untuk membantu. Duduk, siap. Berdoa, mulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.